Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi penganggaran modal dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya Nisa Nur Aulia sebagai pemateri 1, Ayu Vera Aprilia sebagai pemateri 2, Ami Aminah sebagai pemateri 3, Asep Kusdana sebagai pemateri 4, dan Anissa Nur Harliani sebagai pemateri 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang yang mempunyai titik awal dan titik akhir. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran-pengeluaran dan manfaat yang dikuantifikasi, sehingga ini dapat memungkinkan untuk diadakannya penilaian dan membandingkannya dengan alternatif investasi lainnya. Penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia, untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan yang sebenarnya dapat diwujudkan. Analisis investasi akan menyeleksi kesempatan-kesempatan investasi yang ada, sehingga dapat dipilih investasi yang memberikan manfaat terbesar dari setiap rupiah dana yang diinvestasikan. Kemudian, manfaat penggunaan modal. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, yaitu agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, yaitu dapat lebih terperinci dan teliti, karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Di dalam melakukan analisa capital budgeting diperlukan estimasi arus kas, dimulai dari investasi awal hingga proyek itu berjalan. Penganggaran modal sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham. Di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Pentingnya penganggaran modal. Kenapa sih penganggaran modal itu penting? Pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas masuk. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Aliran kas dalam penganggaran modal. Pada tahap awal, kas perusahaan masih negatif, karena perusahaan hanya menyalurkan dana untuk pelaksanaan proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai,
maka arus kas akan menjadi positif karena adanya penghasilan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Masalah dalam menghitung aliran kas. Perusahaan mengharapkan akan menghasilkan arus kas yang lebih besar daripada sebelum melakukan suatu investasi di dalam capital budgeting. Di dalam capital budgeting ini disebut sebagai arus kas tambahan atau disebut juga dengan incremental cash flow. Incremental cash flow ini yang digunakan untuk menghitung atau menganalisa kekayaan yang dihasilkan dari proyek tersebut dengan menggunakan net present value. Metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. Payback periode. Periode pengambilan atau pelunasan. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Proyek dengan nilai PP yang paling kecil merupakan proyek yang akan dipilih oleh perusahaan untuk dijalankan. Hal tersebut dikarenakan semakin kecil nilai PP dari suatu proyek, maka semakin kecil resiko yang akan dihadapi berkaitan dengan keadaan uncertainty di masa mendatang. Namun, dikarenakan setiap perusahaan memiliki harapan jangka waktu pengembalian yang berbeda, maka payback periode tersebut harus diperhatikan berapa lama perusahaan mengharapkan pengembalian suatu investasi yang ditanam pada proyek tersebut. Apabila periode pengambilan berdasarkan pada hasil hitung lebih pendek dari waktu yang diperkirakan, maka proyek investasi tersebut layak untuk dijalankan. Akan tetapi, apabila sebaliknya di mana periode pengambilan investasi lebih panjang dari perkiraan, maka proyek tersebut sebaiknya tidak dijalankan. Adapun rumus payback periode sama dengan investasi 1 tahun per proses. Jika payback periode lebih besar umur ekonomis, maka investasi ditolak. Jika payback periode lebih kecil umur ekonomis, maka investasi diterima. Net Present Value (NPV) atau nilai tunai neto. Metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Adapun rumusnya, NPV sama dengan PV-NCF dikurangi PV-NOL. Kriteria jika NPV plus investasi diterima, jika NPV minus investasi ditolak. Internal Rates of Return atau disingkat dengan IRR yang biasa juga disebut dengan tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian ini merupakan tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow sama dengan present value coverage. IRR yang didapat ini dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Rumus IRR yaitu sebagai berikut. Jika nilai IRR lebih besar dari I atau tingkat bunga, maka artinya investasi diterima. Dan sebaliknya, jika nilai IRR lebih kecil dari I atau tingkat bunga, maka artinya investasi ditolak. Dan yang terakhir yaitu Accounting Rate of Return atau tingkat pengembalian akuntansi. Metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dengan jumlah modal yang ditanam dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Rumus IRR yaitu sebagai berikut. Jika nilai IRR lebih besar dari 100%, maka artinya investasi diterima. Dan sebaliknya, jika nilai IRR lebih kecil dari 100%, maka artinya investasi ditolak.